Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Setelah sekian lama kita udah menunggu series Tira, akhirnya series ini bisa tayang di akhir tahun 2023 ini dengan berjumlah 8 episode. Dan ini adalah serial pertama dari Bumi Langit Cinematic Universe untuk memperkenalkan jagoan baru mereka, yaitu Tira. Nah, sebenarnya kita udah pernah breakdown official teasernya ya, yang udah pernah dirilis oleh Disney Plus Hotstar setahun yang lalu. Nah, buat yang belum nonton breakdown kita, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. So, kita akan bahas mengenai berbagai macam leak Tira yang udah bertebaran ke sosial media, hingga sampai kita akan breakdown beberapa gambar dari acara GPFF yang dihadiri oleh para rakyat Bumi Langit dan juga para media-media yang udah meliput kemarin di sana ya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Tira series gak lama lagi akan segera rilis di Disney Plus Hotstar. Dan juga ada bocoran beberapa gambar dan juga cuplikan klip yang diputar pada acara GPFF kemarin pagi, yang udah didatangi oleh para kalian, para rakyat Bumi Langit dan juga para media yang meliput ke sana. Nah, karena gua nggak bisa ke sana ya, jadi gua akan bahas dari berbagai macam media-media yang udah meliput untuk series Tira ini. Oke, kita mulai dari poster Tira ya, yang dimana sebenarnya ini adalah poster yang bocor dari pihak screenplay Bumi Langit, karena memang poster ini gak dirilis langsung oleh pihak Bumi Langitnya, melainkan ada beberapa oknum yang udah merilis poster ini dengan menampilkan Suci alias Tira yang diperankan oleh Chelsea Islan sedang berdiri membelakangi kamera. Dan di hadapannya ada sosok iblis yang akan siap untuk menerkamnya. Dan di bagian backgroundnya ada sebuah warna merah yang akan menjadi ciri khas Tira sebagai vigilante paling brutal di jagat sinema Bumi Langit. Dan juga ada efek asap-asap yang menghiasi logo Tira di bagian depan, yang mengindikasikan bahwa Tira akan memiliki kutukan 9 naga yang akan membuat para makhluk-makhluk jahat ini akan terus meneror dia, seperti itu ya. Well, menurut gue ini adalah poster yang bagus sih. Cuman saat itu gue udah pernah berkomentar kalau poster ini lebih mirip ke poster fan art atau buatan para fans aja ya. Karena gue curiga dengan tampilan Chelsea Islan di poster ini, dia tuh pakai jaket yang di belakangnya itu ada logo jaketnya, Pak. Bisa dibilang saat itu gue masih percaya bahwa ini adalah poster fan art, tapi ternyata ini adalah poster yang bocor langsung dari beberapa media yang untuk membocorkan poster Tira ini ke sosial media ya, seperti itu. Jadi well, mungkin kita akan tunggu poster officialnya dan juga official trailernya yang akan dirilis oleh Bumi Langitnya langsung ya, mungkin beberapa hari nanti, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke gambar Suci alias Tira ini, yang dimana dia sedang berada di kelas kuliahnya. Karena di belakangnya terdapat ada beberapa pajangan mading yang udah sering kita lihat dalam sekolah maupun kampus ya. Dan di belakang Suci terdapat ada makhluk misterius yang akan siap untuk menerkamnya dengan tampilan yang begitu mengerikan. Nah, sebenarnya makhluk ini udah pernah kita bahas di konten sebelumnya ya, bahwa makhluk ini kemungkinan besar itu adalah sebuah entitas dari kutukan 9 naga yang dimiliki oleh Suci yang ia peroleh dari sebuah mimpi buruk yang ia alami terus menerus. Karena itu udah di-spill dalam novel Tira di Bumi Langitnya di Wattpad, yang telah menceritakan kalau Suci mendapatkan kutukan 9 naga ini dari mimpi buruk yang ia alami. Dan di dalam mimpi itu dia mendapatkan ada beberapa sekte yang berusaha untuk menjadikannya sebagai tumbal. Dan akibat dari ritual itulah Suci mendapatkan kekuatannya sebagai Tira. Namun di satu sisi lain dia juga mendapatkan efek sampingnya, yaitu dia bisa melihat berbagai macam makhluk-makhluk mengerikan yang akan meneror dia. Dan juga dari pihak Bumi Langit udah meng-spill dikit mengenai plot utama yang akan dihadirkan dalam series ini, bahwa Tira ini akan menceritakan kepada Suci yang memang dari awal udah bercita-cita sebagai seorang stunt woman alias orang yang memiliki sebuah profesi yang suka dengan menghadapi berbagai macam adegan berbahaya yang berisiko, yang biasanya
biasanya dengan membutuhkan stuntwoman atau stuntman ini digunakan untuk keperluan syuting film ataupun syuting iklan atau serial televisi ya. Dan di situ juga dijelaskan bahwa Suci terkena sebuah kutukan 9 naga yang akan mengancam nyawanya. Jika dia nggak melepaskan kutukan itu, maka dia akan tewas dalam kurun waktu 40 hari. Wow, dengan plot seperti ini tentu akan membuat Suci alias Tira ini akan jauh lebih menantang ke berbagai macam episode yang akan mendatang ya. Oke, selanjutnya ada sebuah still image yang memperlihatkan kalau Suci sedang berada di dalam sebuah ruangan yang terbengkalai, di mana dia menandakan kalau dia sedang dalam posisi pengintaian. Dan adegan ini udah di-spill dalam bentuk cuplikan resmi yang diputar secara perdana di acara GPFF kemarin. Di mana sini kita bisa melihat dari admin Jagat First yang udah merekam aksi itu kalau Tira akan menyelamatkan 9 anak yang akan dijadikan tumbal oleh sosok berjubah merah yang ada di depan anak-anak ini. Nah, untuk orang yang memakai jubah merah ini udah kita lihat dalam official teasernya, yang dimana orang ini akan diperankan oleh Egy Fadli yang akan berperan sebagai tokoh antagonis dalam series Tira ini. Yang kemungkinan besar kalau gua lihat dari style jubahnya ya, kemungkinan dia itu adalah pemimpin sekte misterius yang sudah menaruh kutukan 9 naga itu kepada Suci sebelumnya. Nah, untuk yang belum tahu, sebenarnya Egy Fadli ini udah pernah kita lihat perannya dalam 2 film pengabdi setan sebelumnya yang pernah digarap langsung oleh Joko Anwar. Unik banget nih, kita kan bisa melihat dia berperan sebagai antagonis karena biasanya tokoh-tokoh yang udah diperankan oleh Egy Fadli sepanjang dia berkarir itu dia kebanyakan sebagai protagonis ataupun sebagai kunci untuk menyelamatkan sang protagonis. Jadi kayak bakal sebagai momen baru nih buat si Bang Egy Fadli seperti itu ya. Dan di adegan itu makin jelas yang udah direkam oleh Bang Jafar dari Nonton Dulu yang memperlihatkan kalau anak-anak itu akan dirasuki oleh beberapa makhluk magis dan mata mereka menjadi putih serta ada lambang naga yang ada di leher mereka masing-masing. Sama seperti Suci yang udah terkena kutukan 9 naga itu, dan lambang itu berada di belakang lehernya Suci ya. Dan itu udah kita lihat dalam official teasernya. Dan di sini udah jelas bahwa sepertinya orang berjubah merah ini akan menyebarkan semua kutukan naga ini kepada anak-anak yang gak bersalah, karena mereka udah melakukan itu kepada Suci yang udah menjadi korban pertama mereka. Jadi kayaknya bakalan ada fight scene yang epic nih antara Suci dan juga para sekte 9 naga ini. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan model gudangnya, gudang ini hampir sama seperti yang gue lihat dalam adegan Sri Asih ketika dia untuk pertama kalinya menggunakan kostum Sri Asih yang diberikan oleh Eyang Mariani untuk menghentikan aksi jagal. Next, ada sebuah gambar dari seorang wanita yang kemungkinan dia tuh berumur 50 tahun ya, yang dimana dia di sini memakai kacamata hitam. Nah, kalau gue lihat dari stylenya ya, kemungkinan ini adalah ibu dari Suci alias Tira. Karena seperti pada versi novel dan juga audio seriesnya, bahwa keluarga Suci itu adalah keluarga pengusaha kaya. Bahkan dia bisa dibilang adalah seorang miliarder ya. Jadi kayaknya ini adalah ibu dari Suci alias Tira yang akan berperan penting dalam series Tira yang satu ini. Nah, selanjutnya dalam acara GPFF kemarin ada gambar dari Tira yang memperlihatkan behind the scene-nya ketika dia berekspresi dengan mata yang tertutup. Dan dengan adegan itu memperlihatkan kalau si Tira ini memakai baju merah tapi bajunya itu masih casual banget ya. Nah, kemungkinan ini adalah adegan di mana Tira akan mendesain kostumnya sendiri untuk pertama kalinya ketika dia siap untuk beraksi. Nah, jika ini benar, maka ini adalah adegan yang buatku callback kepada adegan ketika Riani dan teman-temannya sedang mendesain kostum mereka untuk pertama kalinya sebelum mereka akan membuat video klip pertama mereka berjudul The Virgo dalam film Virgo and the Sparklings. Nah, kemudian ada sebuah konsep art yang dipakai dalam series kita ini yang terbagi menjadi 4 gambar. Oke, kita akan coba breakdown semua gambarnya satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari gambar yang paling atas di bagian kiri, yang dimana kemungkinan ini adalah set latar tempat syuting yang akan dijalani oleh Suci sebagai stuntwoman. Karena di sana ada berbagai macam orang-orang alias kru yang megangin lighting dan juga megangin mic di sana ya. Dan juga ada kru yang mempersiapkan lokasi tersebut dengan wardrobe bis yang udah terbengkalai di bagian kanan dan kirinya.
Jadi kayaknya udah ketebak ya kalau Suci ini kemungkinan akan bermain dalam film horor ataupun film action ya, tapi bernuansa dark alias bernuansa gelap. Menarik nih ya. Yang kedua, di gambar atas kanan, yang dimana ini kayaknya adalah gambar dari sebuah kantor yang mewah dan juga adalah menaga di bagian belakang kursinya. Sepertinya ini adalah ruangan tersembunyi dari ibunya Suci, karena dari awal gua udah curiga dengan ibunya Suci ini, yang dimana dia kayak tahu deh dengan kutukan 9 naga yang dialami oleh anaknya ini. Karena itu udah di-spill di Tira audio series kemarin di bagian awal ketika ayah Suci dinyatakan menghilang ketika melakukan pendakian. Nah, ketika Suci udah menceritakan bahwa ayahnya akan dilap oleh seekor naga, ekspresi ibunya digambarkan bahwa dia terlihat biasa aja. Jadi kemungkinan ibunya ini ada kaitannya dengan kutukan naga tersebut ataupun dengan para sekte naga tersebut. Well, nanti kita akan coba cerita mengenai series Tira ini lebih lanjut ya. Yang ketiga, di gambar kiri bawah ada gambar sebuah desa terpencil dengan langit di malam hari. Dan jujur gue belum tahu ini maksudnya apa dari konsep art ketiga ini. Well, mungkin yang lebih tahu mengenai konsep art ketiga ini tulis aja di kolom komentar di bawah, dan gue pengen tahu ini sebenarnya gambar ini maksudnya apa sih, karena gak ada petunjuk ke Tira banget, mungkin seperti itu ya. Nah, yang keempat, di gambar kanan paling bawah itu ada sebuah gambar yang menggambarkan ritual dengan ada orang berjubah di tengah-tengahnya, dan di kanan kirinya ada pengikut dari orang ini yang memakai jubah merah di sekelilingnya, serta latarnya berada di sebuah atas gedung dengan berbagai macam makhluk magis yang ada di bagian atas dan juga belakang mereka. Ini kayaknya adalah sebuah adegan ketika mimpi buruk Suci ini terjadi, di mana Suci akan dijadikan sebagai tumbal oleh mereka untuk pertama kalinya dengan menaruh sebuah segel naga di leher belakang Suci yang udah kita lihat lambangnya dalam teaser tahun lalu yang sudah sesuai dengan panel novelnya. Lalu yang terakhir, ada adegan di mana Suci akan dites oleh sang sutradara untuk memperagakan adegan berbahaya seperti dalam scene ini, yang dimana sini Suci akan dites kemampuannya sebagai seorang stunt woman dengan diadu oleh para stuntman yang ada di tempat itu ya, agar supaya si Suci ini bisa lolos seleksi. Tapi untuk proyeknya kita masih belum tahu ya, dia terlibat dalam proyek film apa yang akan dilamar oleh si Suci ini. Tapi yang jelas kalau udah ada stuntman dan stunt woman pastinya nggak jauh-jauh dari film bertemakan action, mungkin seperti itu ya. Dan di bawahnya terdapat ada naskah yang juga menggambarkan adegan ketika Suci akan dites oleh sang sutradara untuk diadu oleh beberapa stuntman yang ada di dalam ruangan studio tersebut ya. Jujur gue mau baca tulisannya, cuman karena gue nggak kelihatan lebih jelas, jadi gue nggak bisa menangkap detail tulisan yang udah ditulis di layar itu ya. Jadi gua nggak bisa nangkep sih gitu. Dari wawancara dari acara GPF kemarin udah dikonfirmasi kalau Tira series ini untuk mereka pengambilan gambar dan juga editingnya itu memerlukan waktu sebanyak 2 tahun. Dan karena series ini akan mengambil konsep naga sebagai kota utama dari Tira, maka mereka ambil konsep naga dari daerah Jawa, yang dimana naga konsep kejawen ini udah ada sejak abad ke-13 pada masa pemerintahan Majapahit, yang digambarkan bahwa dia adalah sosok pelindung bagi kaum Tiongkok. Wow, makin sabar deh dengan series Tira ini ya. Sekarang kita menunggu official trailernya yang akan siap dirilis oleh pihak Screenplay Bumi Langit. Nanti kita akan bahas semuanya satu persatu, oke, kalau udah rilis, oke. Nah, untuk konten review Tira audio series nanti kita akan coba rilis cepat mungkin ya, karena ini adalah referensi utama dan juga buat kalian yang belum mengerti paham mengenai lore Tira di versi Bumi Langit ya. So, gua akan usahakan untuk uploadnya lebih cepat ya, seperti itu, oke. So, itu aja mengenai breakdown beberapa gambar, plot, dan juga bocoran dari Tira series ini yang akan siap tayang pada bulan Desember 2023 mendatang. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan detail ataupun kalian menemukan teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue shopkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue shopkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!